Selamat datang kembali di Cilebornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham di dalamnya. Kali ini ada saham otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup dengan 7.862, terkoreksi 0,45%. Transaksi hari ini ada di 18,4 triliun, sangat besar. Langsung saja ke teknikalnya. IHSG wajar, koreksi biasa. Kalau pandangan saya masih akan sideways. Sidewaysnya lebih cenderung ke atas. Kalaupun koreksi ini nih, saya sudah gambar nih skenario-nya ya untuk IHSG itu. Karena ini kan sisa 3 bulan perdagangan nih kan. September, 3,5 bulan lah perdagangan September, Oktober, November, Desember ya. Masih 4 bulan ternyata, salah hitung saya. September, Oktober, November, Desember. Nah, masih 4 bulan ya. Maaf, koreksi. Nah, skenario-nya tuh kalau dia nggak base di area 7.800, 7.950, ini kalau dia bisa naik berarti maksimal swing low-nya itu di 7.500. Tapi kalau dia ternyata ini kepentok dan mulai turun sampai September, bottom maksimal EMA 200-nya. EMA 200-nya nih kemungkinan besar nanti di 7.100, 7.200. Nah, di area ini saya sudah gambar kemungkinan besar bottom maksimalnya. Jadi tinggal lihat aja nih perkembangannya kira-kira kemana. Kalau dia bisa break sampai awal September ke 8.200 atau pertengahan September, setelah itu mungkin koreksi dan support satu nih aja, paling 7.500, 7.400 maksimal koreksi. Tapi kalau dia koreksi dulu di atas ini ya udah gini aja, simple kan. Apakah itu pasti? 50-50. Langsung saja ke yang pertama, ASII yang ditutup luar biasa hari ini naik 9,95% ke harga 5.525. Langsung saja ke tekniknya, ASII luar biasa rebound ya. Yang seperti ini nih kok bisa? Ya, namanya market, tapi ada info kalau ASII itu akan public expose di tanggal 27. Kalau nggak salah 27 apa 26 Agustus ya. Mereka itu infonya mau ekspansi di infrastruktur ya. Bangun jalan tol baik yang di Jawa dan di luar Jawa. Nah itu ya ekspansi bisnisnya, dan kalau nggak salah mereka mau divestasi yang perusahaan-perusahaan yang nggak terlalu bertumbuh itu ya. Bisa Bapak Ibu baca di berita-berita. Nah itu yang menjadi mungkin salah satu sentimennya. Cuman saya belum update juga nih apa sentimennya tiba-tiba rebound. Ya seperti itulah market ya. Kalau lagi bagus ya tiba-tiba volume besar ledakan nih. Kita nggak tahu nih nanti sore ada rilis nggak. Kalau ada rilis baru ya mungkin. Tapi yang rilis yang saya tahu sampai saat ini tuh ya public expose itu ya mau mengembangkan ekspansi bisnisnya ke infrastruktur juga. Nah itu ya. Jadi itu aja dulu untuk ICI. Breakout aman nggak? Harusnya aman, cuman naik nggaknya, kencang nggaknya lagi kita nggak tahu. Tapi kalau pandangan saya, kalaupun mampu kuat naik itu maksimal 6.000. Belum saatnya lah dia uptrend kencang. Tapi kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada story-nya memang dikerek naik ya. Bisa aja, yang penting Bapak Ibu ikutin aja flow-nya. Mestinya ya nggak jebol lagi tuh 5.300. Bisa pakai ini, pakai nggak ini? Nggak perlu, tutup aja. Kenapa kita pakai yang resisten kuat, yang sudah lama susah ditembusnya? Ini tarik dari 2024, setahun, 1,5 tahun yang lalu. Itu aja pakai. Mau pakai yang bawah juga nggak masalah. Akhirnya ya selamat kalau ada yang ambil di bottom 4.500. Sekarang udah floating profit 20%, lumayan nggak? Lumayan lah ya. Sebulan lebih hot. Siapa ngasih 20% kan? Itu aja. Sabar tunggu. Iya, karena sudah lihat ya. Kalau mau pakai cut loss tinggal cut loss. Kalau nggak mau pakai cut loss, Bapak Ibu lihat yang waktu itu saya bilang pas benar, pas salah saya tetap bilang juga. Kalau salah saya bilang cut loss juga kan. Ya ini kan lagi sideways, simple. Kalau gagal buang, kalau naik profit gitu ya. Jadi aman nggak IC? Aman, harusnya koreksi dikit ambil aja tuh. Kalau dikasih 5.300 tuh. Bisa jadi sideways dulu kan. Sideways lumayan, ditektokin pendek-pendek dapat 3-4% dari support ke resisten untuk ICI ya. Yang punya dari bawah hot aja. Selama di atas 5.300 hot. Sayang dong kalau dia jebol 5.300 baru TP. Saya punya harga di 5.200. Rugi dong saya. Sekarang floating profit saya itu misalnya nih ya, analisanya seperti ini. Misalnya alasannya seperti ini nih. Rumah 5% TP. Kalau gitu kan sayang juga kalau jebol 5.300 kan sisa 1,5%. Waduh. Ya sudah resiko karena nggak pasti kan.
Kembali ke Bapak Ibu, kebersyukurannya seberapa? Ah, saya sih 5% bungkus saja rezeki nih, hari ini ditarik naik. Atau ya saya sisakan besok lah. Kalau sisa 2,5% saya TP aja lah. Bisa juga itu ya. Tapi harapannya sih naik lagi. Mudah-mudahan besok ya ICE. Lanjut. Auto yang ditutup di harga 2.310 menguat 2,21%. Langsung saja ke tekniknya, auto bagus dan dia belum naik banyak nih. Baru breakout kalau ditarik dari Desember 2024. Baru ditembus dari minggu kemarin ya. Nih, aman gak? Harusnya aman. Target selanjutnya kalau saya targetkan auto ini ke 2.600 maksimal, bisa jadi 2.500 2.400 tuh bisa. Pokoknya ini tutup aja, MA200 jangan dipakai, mengganggu psikologis Bapak Ibu. Ya, tapi kalau mau pakai stop lossnya di bawah MA200 silakan. Tapi sebenarnya dia akan lemah kalau dia kembali jebol 2200. Kondisi seperti ini ya. Kalau kondisi seperti ini tiba-tiba seminggu ini atau minggu depan jebol udah lemah. Lebih cenderung dia naik atau minimal sideways lah. 2400 itulah arah terdekat. Ya. Nah, itu untuk auto masih bagus, masih bagus. Kami tadi beli di 2270. Ya mudah-mudahan ya. Auto sih kami punya dari bawah, dari 2100. Nih kami beli dari bawah ini nih. Kalau nggak percaya ini buktinya. Nah tadi open market saya suruh HK tuh. Di 2270 nih buktinya juga. Ya kami punya plan. Kalau Bapak Ibu tertarik mau import pas saat live update live market, Bapak Ibu bisa bergabung. Ada yang free lewat Stockbit. Syaratnya apa? Syaratnya cuman Bapak Ibu punya saldo 10 juta ya. Terus ke menu profile scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode R-nya besar R41778. Nah, syarat dari saya itu satu saja, simple. Transaksi akumulasi beli jual Bapak Ibu selama sebulan itu minimal 75 juta agar tetap di dalam grup ya. Syarat dari Stockbit itu minimal saldo Bapak Ibu 10 juta. Syarat dari saya itu nantinya setelah Bapak Ibu join itu nggak masalah saldo Bapak Ibu nantinya setelah join di bawah 10 juta. Tapi yang minimal transaksi beli jual akumulasi selama sebulan itu 75 juta. Jual beli sebulan 75 juta. Walaupun saldo Bapak Ibu di bawah 10 juta ya nggak masalah. Ya kalau tertarik silakan bergabung. Kalau Bapak Ibu masih pakai sekuritas lain pindah ke Stockbit. Stockbit itu lengkap. Infonya juga detail. Data-data lengkap. Dan ada info terbaru juga. Stockbit itu mungkin cuman baru rumor ya. Akan ada nanti saham-saham selain saham Indonesia. Jadi saham luar negeri nanti ada. Mudah-mudahan ada saham US, Jepang, atau Australia, atau Eropa. Ya, nah kalau tertarik Bapak Ibu bisa investasi. Teman itu belum ya, baru dicanangkan. Kalau memang bagus dapat itunya, nah makin mantep kan Stockbit. Kalau tertarik silahkan. Kalau Bapak Ibu masih nyaman dengan sekuritas lain, bisa link di deskripsi, pilih grup rekomendasi Borneo Trader. Nanti saya infokan lewat WhatsApp kalau tertarik ya. Itu. Jadi itu aja dulu untuk auto. Masih aman. Beli-beli aja selama di atas 2200 tuh. Cicil aja. Target terdekat 2400, 2500 dan 2600. Menurut saya di September bisa diuji itu 2600. Lanjut. IMAS yang ditutup dengan 1135 menguat 3,65%. IMAS bagus. Besok kita lihat 1.200 mudah-mudahan minggu ini kita lihat ya. Cuman kalau ditanya boleh beli nggak? Tadi di 1.080 kenapa nggak beli pas dia koreksi ya? Sekarang udah di berapa dia di 1.135 baru nanya. Saya takut beli pas merah terus turun. Emang naik pasti naik terus kan bisa aja. Tapi kembali ke Bapak Ibu lah. Kalau nggak pakai stop loss nggak masalah, harga berapapun bisa beli. Kalau Bapak Ibu pakai stop loss ya kira-kira hitung dulu risknya. Hanya risknya, saya itu risknya maksimal 5%. Berarti kan nggak mungkin beli di harga atas nih. Karena risknya kalau jebol 1050 kan risknya 9%. Berarti kalau mau dapat risknya di bawah 1030 cut loss dengan risk 5%, ya berarti maksimal beli di 1085, 1090 maksimal beli. Kalau bisa di bawah itu biar cut lossnya lebih tipis. Gitu ya. Tapi kemana arah IMAS? Ke atas. Coba lihat time frame weekly-nya. Waduh, weekly-nya hijau terus ya. Tapi kemungkinan besar swing atas sekali lagi.
masih hijau candle, mungkin kemungkinan besar minggu ini ya. Target 1200, mudah-mudahan bisa 3 hari ke depan. Lanjut, IMJS yang ditutup 310 menguat 5,44%. Langsung saja ke teknikalnya. IMJS bagus sampai juga 300 ya. Waduh, hari ini dikasih loh ke bawah terus naik lagi. Ada yang ngambil, kayak saya nggak perhatikan ya. Karena itu nggak mungkin juga saya bisa lihat 900 saham. Karena saya ada saham-saham pilihan. Tadi itu melihat apa? Kami melihat tadi itu MPPA. Terus melihat auto. Ya, terus melihat cuan. Itu yang saya lihat. IMJS nggak kelihatan. Bukan nggak kelihatan. Ya, memang nggak kelihatan. Sebenarnya ini simple kan. Hekat aja, jebol buang. Enak karena udah naik. Ya ini. Apanya yang enak Bapak Ibu kalau tanya? Enak sudah lihat naik. Ini tinggal. Ini kan dulu. Nah, ini persimpangan jalan di 280. Pas kebetulan dari 294 dia turun ke 280, spek buy aja, kalau jebol buang. Mungkin 3% udah dengan reward. Ideal nggak kayak gini? Ideal kan? Keberanian, jangan takut. Kalau Bapak Ibu beli takut rugi dulu ya susah. Nekat aja dulu. Kalau nggak mau rugi banyak, pakai dana-dana kecil dulu ya. Itu. Jadi IMJS lanjut. Cuman sekarang di pucuk ya. Takutnya nih candle yang seperti ini nih. Ini sering kan kejadian nih candle-candle yang merah tiba-tiba dalam, ya jangan juga beli. Ya sebaiknya beli saat dia koreksi. Kalau melihat candle seperti ini kan. Jadi besok entry nggak? Kalau menurut saya jangan. Atau lihatlah besok kalau memang ada buying power, entry aja. Cuman ya karakternya jangan. Tapi Bapak Ibu lihat waspada ya karakternya seperti apa itu. Sering membentuk ekor panjang dari atas. IMJS. Lanjut. MPMX yang ditutup dari 960 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing belum dibuka. Langsung saja lanjut MPMX yang ditutup dengan 960 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya. MPMX disupport, mudah-mudahan berkat ya. Pokoknya ingat aja MPMX nih Bapak Ibu ya. Kalau sekali lagi harapannya mudah-mudahan benar analisa saya. Tapi ini kembali lagi Bapak Ibu, disclaimer ya Bapak Ibu, keputusan beli dan jual di tangan masing-masing. Sekali lagi kalau dia MPMX nih tembus EMA 200-nya bisa serius bangkit. Tapi kemungkinan besar skenario MPMX nih ya. Tapi karena market belum mendukung, turun tuh. Tapi setelah itu dia break sekali lagi. Siap-siap uptrend sampai akhir tahun. Pokoknya kita nggak tahu kapan. Entah dia turun dulu, baru tembus resisten, atau langsung breakout. Tapi ternyata gagal, misal dari atas. Ya, ada 3 skenario. Dia break dikit, jebol lagi, turun. Kalau menurut saya keterlaluan juga. Kalau ke 920 paling di sini-sini nih. Habis itu baru dia break sekali lagi, baru rebound. Kemungkinan besar ya 4 bulan ke depan sampai akhir bulan. Nah itu aja skenario MPMX. Menarik pokoknya MPMX. Target saya akhir tahun nutup gap 1100. Mudah-mudahan. Karena ini sudah lama juga sideways-nya. Harusnya bangkit. Ya. Bapak Ibu lihat view lebih panjang nih, bisa jadi pola important holder. Nah, seperti ini. Ya, mudah-mudahan. Itu aja untuk MPMX. Lanjut. GJTL yang ditutup dengan 1030 menguat 0,48%. Asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya GJTL. Yang penting jangan jebol 1000. Udah lumayan dalam dong. 5% lah maksimal cut loss Bapak Ibu. 5-6%. Target profit kemana? 1100. Dah. Itu ya. Tapi banyak saham yang lain lebih menarik. Tapi kita lihatlah GJTL nih, kalau dia bisa higher high 2-3 hari ke depan, menarik. Tetap menarik nih. Mudah-mudahan ya. Tapi secara candle hari ini kurang menarik. Broker summary-nya belum dibuka nih. Ini yang hari Jumat lalu ya. Kita coba tanggal 18. Tanggal 19 ya hari ini. Belum dibuka nih. Jadi itu aja dulu untuk GJTL. Sabar-sabar tunggu aja Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dia ngebase, sudah selesai turunannya nih ngebase, dan gak lama 2 minggu ke depan misalnya bangkit kan. Mudah-mudahan untuk GJTL lah. Lanjut. Bird yang ditutup dengan 1870 menguat 0,8%. Langsung saja ke tengahnya. Bird harus balik dulu di atas 1900 baru aman. Kita lihat besok ya. Tutup di atas 1900, nggak harus besok. Minggu ini 3 hari ke depan tutup di atas 1900 aman. Target 2000 tetap di 1-2 minggu ke depan. Bird itu. Lanjut. Cepin yang ditutup dengan 4520 menguat 1,8%. Asing. Aduh lambat ya.
nanti aja. Langsung saja ke tekniknya, cepin sama nih gambaran saya masih dikasihkan 4.400 ya spek buy lah. Target 4.700, 4.800. Mudah-mudahan ya. Pokoknya spek buy kalau tertarik. Stop loss di bawah 4.400 kalau tertarik. Disclaimer analisa kembali. Cepin. Lanjut Japa yang ditutup di harga 1.530 terkoreksi 1,29%. Asing belum dibuka. Chart teknikal, aduh, Japa merah lagi ya setelah rebound kemarin. Tapi aman lah di atas 1.500 ya. Kita lihat besok. Kalau besok mantul dari 1.500 aman. Butuh 1 minggu lah kita lihat. Tapi kalau langsung digas besok atau minggu ini tembus 1.600 bagus juga. Target 1.750 ya. Mudah-mudahan ini swing low. Kalau ini swing low berarti jangan jebol berapa? 1.500 kuncinya. Silakan tergantung Bapak Ibu. Nekat nggak beli untuk Japa. Lanjut. Main yang ditutup di harga 630 terkoreksi 0,78%. Asing belum dibuka. Main lagi sideways, belum kemana-mana nih main. Jadi yang penting jangan jebol 610 lah, 620 ya. Atau toleransi pakai angka genap sekalian aja 600. Nah, walaupun memang indikasi lemah kalau minggu ini sampai membentuk low lebih rendah dari minggu lalu. Berarti di bawah 610, 615 itu lemah. Tapi bisa aja Bapak Ibu pakai konfirmasi jebol itu baru buang. Boleh. Intinya lemah main kalau sampai minggu ini tutup di bawah 600, di bawah 600 main. Lanjut. SMGR yang ditutup di harga 2.700 menguat 3,84%. SMGR bagus, rebound, aman. Jebol nggak lagi 2.600? Nggak. Lebih cenderung kemana? Uji 2.800 minggu ini. Bahkan target saya Agustus ini 3.000, 10% berharapnya. Mudah-mudahan SMGR. Lanjut. INTP yang ditutup dengan 6.350 terkoreksi 1,93%. INTP disupport. Langsung saja ke tekniknya INTP kalau minggu ini tembus 6.500 menarik. Target 7.000. Target 7.000. 6.500 tembus minggu ini. Nah 7.000 di akhir bulan. Kita lihat ya. INTP itu aja nggak usah penyelebar. Atau kalau dia koreksi buy on weakness di 6.000. 6.100 tuh buy aja. Jangan takut. Disclaimer lagi. INTP yang terakhir SMBR yang ditutup di harga 300 menguat 3,44%. SMBR, nah benar nggak nih serius baliknya 300 nih? Kita lihat besok kalau dia ngegas ke atas menarik. Apalagi kalau minggu ini tembus 320 harus naik 6% aja minggu ini 3 hari ke depan. Kalau bisa bagus. Target price 360. Mudah-mudahan dicapai. Minggu ini tembus dulu kalau mau bagus 320. SMBR. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta ada bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.